powerfulnya mahasiswa kita kalau kita kerahkan memecahkan masalah dengan anak-anak mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia. Gotong royong, membantu belajar dan berdampak sosial langsung, memecahkan permasalahan. Inilah yang namanya pendidikan, membantu belajar dan berdampak sosial langsung. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Ya, selamat datang Ibu Direktur Sekolah Dasar, Bu Sri Wahyuningsih. Selamat datang Bu. Terima kasih atas waktunya nih Bu. Terima kasih Mas Rivaldi. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang nih Bu dengan para sahabat mahasiswa dan mahasiswi Bu dari program Kampus Mengajar. Ya, tadi saya sudah sedikit nih Bu dengar cerita dari mereka Bu. Banyak juga yang seru Bu. Mungkin supaya Ibu bisa dengar sendiri, nanti kita coba kasih pertanyaan Bu ya. Kita Q&A aja Bu. Ya. Okay. Silakan Bu Direktur untuk menyapa sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswi Kampus Mengajar Bu. Silakan. Ya, Mas Valdi, terima kasih banyak. Ya, apa kabar nih kawan-kawan mahasiswa? Mas Fari, apa kabar Mas Fari? Mas Fari, Mas Hafid, apa kabar Mas Hafid? Mbak Nureni, Mbak Madi, ya, ada juga Mbak Alfiranda Zahro. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Banget loh sore ini bisa ketemu kawan-kawan mahasiswa keren, mahasiswa milenial yang luar biasa, yang siap terjun ke lapangan untuk kenali persoalan sekolah dasar. Gimana nih di sekolah dasar banyak kan pengalaman seru, pengalaman menarik ya. Kawan-kawan turun. Tadi saya lihat videonya tuh, katanya itu videonya dari Mas Fari ya, daerah yang Mas Fari dampingi. Luar biasa ya tantangannya Mas Fari. Tapi gimana, tetap semangat kan Mas Fari? Ini udah minggu ketiga ya Mas Fari ya. Minggu ketiga kalau tidak salah semenjak kawan-kawan turun ke lapangan mendampingi adik-adik kita, adik-adik sekolah dasar yang sekarang sedang mengikuti pembelajaran. Ada yang sudah tatap muka tadi ya di video, tapi ada juga yang masih di rumah. Halo guys, bilang atau? Aldi bilang Aldi. Halo guys. Direktur sekolah dasar tentunya. Oke. Sangat balik kepada adik-adik mahasiswa. Oke, cantik kali. Yang dengan niat tulus ikhlas mengikuti program mahasiswa Kampus Mengajar. Bersyukur adik-adik mahasiswa ini terlibat dalam program Kampus Mengajar. Saya harap program Kampus Mengajar ini yang programnya adalah mendampingi sekolah dasar, baik dari aspek manajerial, aspek pembelajaran maupun aspek tata kelola sekolah. Ini kawan-kawan mahasiswa turun mendampingi dengan berbagai keahliannya. Tentunya di masa pandemi ini pembelajaran harus dilakukan dengan beragam metode, baik metode daring maupun metode luring, bahkan blended learning yang harus juga dipahami oleh sekolah.
Nah, kehadiran adik-adik mahasiswa ini dengan semangat-semangat milenial yang akan bersiap memperjuangkan, meningkatkan kualitas pendidikan, semoga ini menjadi catatan sejarah hidup yang luar biasa. Beruntung adik-adik mahasiswa ini mengikuti program ini, karena pada kesempatan ini adik-adik mahasiswa kan pernah ya di sekolah dasar ya, pernah merasakan sekolah dasar seperti apa, dan sekolah dasar ini ya adik-adik mahasiswa jumlahnya itu secara nasional 149.090 sekolah dasar dari Sabang sampai Merauke, jumlah yang tidak sedikit. Dan dari keadaan sekolah dasar ini masih beragam, terutama yang di daerah-daerah 3T yang masih terbatas ya, infrastrukturnya, infrastruktur wilayahnya, bahkan sarana prasarana sekolah, sarana prasarana pembelajaran yang terbatas. Adik-adik mahasiswa udah tahu lah ya setelah beberapa hari berkecimpung mendampingi sekolah dasar. Tentunya akan memberikan pengalaman yang luar biasa, dan ini akan menjadi satu pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa untuk terjun langsung melahirkan ide-ide problem solving di lapangan, bagaimana meningkatkan kualitas sekolah dasar lebih baik dengan berkolaborasi, tidak hanya berkolaborasi kepada Bapak Ibu guru, baik yang PNS maupun yang non PNS, tetapi juga pastinya adik-adik mahasiswa ini berkolaborasi dengan orang tua murid, berkolaborasi dengan masyarakat. Yang menarik, saya sempat mendapat informasi ini Mas Hafid ya, Mas Hafid juga sangat luar biasa memberikan bantuan atau pendampingan ya ke sekolah bagi sekolah-sekolah yang kesulitan pembelajaran daring ya Mas Hafid ya, ini luar biasa sekali, terima kasih banyak kawan-kawan mahasiswa dengan keunggulan di zaman revolusi teknologi ini, digitalisasinya pasti sudah luar biasa, dan tentunya ini bisa mendampingi sekolah dan menginspirasi adik-adik sekolah dasar. Dan tentunya ketika semakin banyak kawan-kawan mahasiswa turun ke lapangan menginspirasi tidak hanya sekolah dasar, adik-adik di sekolah dasar, tapi juga menginspirasi kawan-kawan guru khususnya dan masyarakat untuk selalu berinovasi, berkreativitas. Mas Menteri selalu sampaikan bahwa pembelajaran itu, apalagi di sekolah dasar, itu harus menyenangkan. Adik-adik mahasiswa ini kan punya metode-metode keren lah ya, metode-metode kekinian. Bagaimana mentransfer ilmu kepada adik-adik di sekolah dasar dengan cara yang kekinian. Ya Mas Rivaldi ya, dengan cara kekinian, dengan cara yang disenangi oleh anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah dasar. Kami ingin dengar pengalaman-pengalaman adik-adik mahasiswa ini yang tentunya kita harapkan ini juga menjadi best practice nih, best practice bagi mahasiswa yang lain yang juga sedang menjalankan kegiatan kampus mengajar, juga bagi mahasiswa-mahasiswa lain yang tentunya juga kita dorong untuk terpanggil mengikuti program kampus mengajar di periode-periode berikutnya, sehingga transformasi layanan pendidikan di sekolah dasar ini semakin cepat. Peran Bapak Ibu guru di sekolah yang tidak hanya lagi sebagai guru, sebagai pendidik, tapi mereka juga berperan sebagai fasilitator, berperan sebagai motivator. Nah, dengan kesempatan ini, maka kita harapkan kolaborasi kawan-kawan mahasiswa dengan kawan-kawan guru lebih oke, lebih keren lagi, lebih lebih nyaman, karena arahan Mas Menteri itu beliau selalu sampaikan sekolah dasar itu
pada prinsipnya adalah bermain sambil belajar. Terutama di satuan kelas rendah ya, kelas 1, 2, 3. Di masa pandemi ini perlu didampingi secara psikologisnya. Tentunya mereka harus larut dalam permainan yang esensinya permainan itu adalah belajar. Nah, adik-adik mahasiswa ini keren-keren dari berbagai medsos-medsos yang coba kami ikuti, keren-keren pengalamannya dan terobosannya luar biasa. Untuk bagaimana belajar dengan cara kekinian, belajar dengan cara yang menyenangkan, anak-anak SD nyaman belajar, selalu rindu untuk belajar. Belajar menjadi sebuah kehausan karena mereka ingin menjadi seperti kakak-kakak mahasiswa ke depan. Jadikan diri kalian sebagai role model di sekolah dasar. Kira-kira gitu Mas Rivaldi. Pokoknya saya salut banget sama kawan-kawan mahasiswa. Rasanya kok saya pengen lagi jadi mahasiswa gitu ya. Pengen terjun nih bareng-bareng sama Mas Fahri, Mas Hafid, Mbak Reni, Mbak Sinditya, Mbak Zaro dari UNESA ya. Keren banget nih. Saya rasanya kok jadi melayang muda lagi, pengen jadi mahasiswa, turun bareng sama kalian semua. Pokoknya gitu deh. Pokoknya saya berharap banyak nih dari adik-adik mahasiswa menjadi pemompa semangat dan pemompa energi adik-adik kita di sekolah dasar yang sedang mempersiapkan profil pelajar Pancasila. Sehingga 6 literasi dasar yang harus kita kenalkan di sekolah dasar ini juga harus melalui permainan ya, melalui komunikasi dengan Bapak Ibu guru harus tetap dikomunikasikan. Apa itu 6 literasi dasar? 1, literasi baca tulis. Kedua, literasi numerasi. Ketiga, literasi sains. Nah, literasi sains sih yang saat ini penting banget nih. Karena apa? Karena memang sekarang lagi di masa pandemi nih. Di masa pandemi di mana perilaku hidup bersih dan sehat itu harus kita dorong. Optimalisasi keberadaan UKS di sekolah ini juga harus kita tingkatkan. Jadi UKS nih tolong nih kawan-kawan mahasiswa supaya kalau sekolahnya ada UKS difungsikan. UKS jangan hanya tersedia kotak P3K yang tidak dipantau, jangan-jangan tuh udah ini ya obat merahnya atau obat luka yang lainnya harusnya sudah diganti, istilahnya kadaluarsa ya Mas Rivaldi, itu harus diganti gitu. Kemudian kebersihan sekolah juga harus dijaga karena di masa pandemi ini sekolahnya close ya, cukup waktu lama, tidak ada yang merawat sekolah. Sekarang PTM harus kita dorong, apalagi vaksinasi ini sudah diterima oleh tenaga pendidik, guru, sekolah harus dibuka. Tapi sebelum sekolah itu dibuka, maka dia juga harus dibersihkan sekolahnya, protokol kesehatannya harus disiapkan, daftar periksa juga semua harus disiapkan, dan layanan kesehatan di satuan pendidikan maupun di lingkungan juga harus disiapkan. Yang keempat adalah literasi finansial. Anak-anak kita sejak kecil harus diajarkan bagaimana finansial, mulai dari nilai-nilai uang, kemudian pemanfaatan uang, bagaimana uang bisa bermanfaat dan bisa menjadi tidak bermanfaat, bagaimana uang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, ini literasi finansial. Yang selanjutnya literasi digital. Ini yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah literasi digital. Di mana literasi digital ini harus disiapkan, dan keberadaan adik-adik mahasiswa ini saya yakin betul dapat mempercepat transformasi digitalisasi di sekolah. Kalian anak-anak milenial, kalian yang telah menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi yang luar biasa efektif, harus kita perkenalkan kepada sekolah-sekolah khususnya di daerah 3T bagaimana bijak bermedia sosial. Bagaimana digital harus digunakan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah, untuk mendukung
administrasi sekolah. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena bantuan operasional sekolah itu juga harus dipertanggungjawabkan dengan digital. Data pokok pendidikan juga harus digunakan dengan digital. Jadi minimal hal-hal urgent di satuan pendidikan terhadap pemanfaatan digital, selain juga yang sangat penting sedang didorong ini adalah akses pembelajaran melalui digital. Betapa fitur-fitur digital juga sudah banyak disiapkan, dan ini Mas Hafid juga sudah memfasilitasi ya jaringan dan sebagainya, itu luar biasa. Yang terakhir adalah literasi kewargaan. Dari 6 literasi dasar itu tentunya literasi-literasi lain di bawahnya juga banyak sekali, dan ini tentunya bisa diakses, yang bisa kita sampaikan ke sekolah bisa diakses baik melalui media-media resmi pemerintah maupun media-media sosial yang lainnya. Jadi itu Mas Rivaldi, pesan saya tuh kepada kawan-kawan mahasiswa, yang penting kalian tetap jaga semangat rangka mengimplementasi literasi kewargaan. Mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa tetap sehat, tetap semangat, yang sedang berjuang membantu adik-adik kita di sekolah dasar untuk tetap bisa belajar sekalipun di masa pandemi ini dan terlebih di masa Ramadan kali ini. Tetap sehat ya kawan-kawan mahasiswa, tetap semangat. Saya tahu kawan-kawan sudah rindu keluarga, sudah rindu, jangan-jangan udah ada yang punya pacar nih ya, rindu sama pacar. Tahan dulu, mari kita mengabdi pada negara ya, mengabdi pada negara melalui program Kampus Mengajar. Terima kasih kawan-kawan, sehat terus, semangat terus, dan tetap semangat. Makasih Mas Rivaldi. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Direktur. Terus suka dukanya tuh apa kira-kira ngajar di sana? Dari awal sampai sekarang ini. Ngajar di sana Kak, kayaknya seimbang deh, suka dan dukanya, karena sukanya itu kita ke sana kalau untuk diantar untuk mengajar di bukit Kak, kita diantar sama guru-gurunya. Jadi guru-gurunya pada semangat Kak, karena ada kita ini mengajar di sana. Katanya kalau terakhir 3 bulan yang lalu mereka berkunjung ke pemukiman siswa. Kemarin hari Sabtu Kak, kami diantar ke sana, mereka pada semangat. Kemudian kalau sukanya Kak, mereka yang kami ajar itu Kak kayak senang begitu, kayak dapat teman baru begitu Kak. Jadi kami juga kayak senang begitu Kak, diterima dengan baik. Oh gitu ya. Ya Kak. Semoga aja bisa menambah wawasan ya, terutama untuk kalian lah semua, dan untuk para siswanya ya terutama ya, dan para gurunya kan ya, pasti guru itu sangat berterima kasih nih kepada kalian nih, karena ya adanya kalian ini sangat membantu mereka gitu ya, untuk menambah wawasan lebih luas lagi ya kan, untuk menambah pengetahuan lagi gitu. Oke, terima kasih buat Indayani ya. Selamat bertugas Indayani. Siap Kak. Halo Dinda. Coba ke Ibnu Fari. Ya, Mas Ibnu Fari, silakan diceritakan apa sih pengalaman menariknya selama mengajar itu? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu, salam kenal dari saya, Ibnu Fari Nugroho. Untuk pengalaman menariknya di SD penempatan kami ini, SDN 1 Bereng Bengkel, yaitu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi di sini pengalaman menariknya karena sudah 1 tahun sekolahnya itu vakum, dan kehadiran kami itu sangat disambut baik oleh anak-anak di sekolahnya terutama. Jadi dengan kedatangan kami itu kegiatannya luring, tapi tidak semua kelas dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu ada 5 kelas, per harinya itu 1 kelas, itu bergantian karena COVID-19 ini gitu. Untuk akses sekarang itu masih banjir, dari kampung sebelah ke sekolah tujuan ini sekitar 20 menit menggunakan perahu itu. 20 menit naik perahu lumayan jauh ya Mas Ibnu ya? Kalau
airnya naik itu Bu sekitar 20 menit naik perahunya. Tapi kalau airnya agak surut, nah sekarang ini mulai surut itu 15 menitan dari, kalau dari kotanya 1 jam, dari kota lagi menuju ke desanya kita 20 menitan sama naik perahu itu. Di SD mana sekolahnya Mas? juga Mas sekarang di SD mana Mas? SDN 1 Bereng Bengkel, Kota Palangkaraya, Bu. Oh, Palangkaraya. Di pinggiran sungai. Sana memang daerah gambut juga ya? Oh iya, kalau di kampung sebelahnya gambut, kalau di kampung yang sekolahnya ini bukan gambut Bu, jadi sebelah gambut, di sebelah ini tanah biasa itu. Tapi memang daerah anu juga ya? Ya. Kebetulan lagi musim penghujan jadi banjir juga ya Mas ya? Ya kalau memang banjirnya bawaan. Bawaan, oke. Untuk pengalamannya di sini selama banjir itu kami tetap turun sih dari sana memang daerah kemudian dari guru-gurunya itu tidak ada masalah dari guru-gurunya sebenarnya, cuman kami merasa selama pembelajaran kami itu kehadiran guru ke sekolahnya yang kami khawatirkan, karena dalam 3 minggu ini kehadiran guru hanya 3 kali dalam 3 minggu Bu. Jadi itu keluh kesah sebenarnya. Keluh itu kesah udah dan PTM ya Mas? Itu udah pembelajaran tatap muka? Pembelajarannya daring Bu. Oh daring. Daring namun kami menyesuaikan di sekolah ini mahasiswa di sekolah di desa ini tidak semua siswa itu dapat daring walaupun memiliki handphone. Karena juga tidak semua memiliki handphone. Belum melek teknologi. Ya, kalau di sini saya melakukan pembelajaran daring kemarin dari 21 siswa yang hadir bisa 7 dalam pembelajaran itu melalui grup WA. Kalau Zoom tidak bisa dilakukan sama sekali karena kuota dan sebagainya. Nah, untuk kuota juga siswa itu tidak menerima sekarang. Oke. Karena ini bulan apa sih? April ya? Oke. Ya. Jadi dari 150-an siswa itu tidak menerima. Tidak menerima dari awal atau? Nah, untuk menerima dari awalnya itu saya kurang paham, tapi dari yang saya tanya-tanya itu memang tidak memakai kuota pembelajaran yang 10 GB itu Bu kalau tidak salah. Kalau menggunakan kan mungkin biar walaupun setiap hari daring insya Allah bisa digunakan karena gurunya itu dari kota. Dari kota cuman 2 guru yang honorer di sini. Jadi beberapa guru yang di kota itu yang PNS menyerahkan pembelajaran ke guru yang ada di desa ini. Kami pun kemarin kaget dari guru-guru dari salah 1 guru atau 2 guru itu menyerahkan kepada kami sepenuhnya untuk pembelajaran karena jadi gurunya memposisikan kami sebagai mahasiswa PPL, cuman kami meluruskan lagi bahwa kami membantu pembelajarannya baik literasi, numerasi dan adaptasi teknologi. Jadi membantu gurunya. Nah, untuk gurunya sendiri memang menyerahkan sama sekali Bu. Jadi itu evaluasi juga bagi sekolah sebenarnya dan tantangan bagi kami untuk bagaimana gurunya ini bisa berkolaborasi dengan kami gitu. Jadi memang tantangannya banyak ya. Ternyata bukan hanya murid-murid ya Mas Ibnu ya yang belajar dari rumah. Ternyata guru-gurunya juga bekerja dari rumah ya. Iya. Yes. Sebenarnya kalau luring itu Bu sangat memungkinkan karena jauh dari kota. Mungkin bisa kebijakan dari sekolah. Untuk kebijakan dari dinas sendiri kan tidak boleh tatap muka. Cuman kalau dari sekolah kan sebenarnya ada kebijakan Bu. Karena Mas Farid di sekolah yang tempat Mas Farid ini zonanya apa? Tahu nggak Mas Farid zonanya? Kalau di kota Bu, kota itu zonanya merah Bu. Tapi di kampungnya sendiri ini tidak ada sekalipun itu yang kena COVID dan sebagainya itu. Jadi tapi untuk kebijakan pemerintah daerah yang masih belum ya Mas ya, yang belum membuka PTM secara ini. Oke.
Makasih Mas Fari informasinya. Silakan Mbak Fia. Tadi udah mendengar dari Fari, dari Hafiz, kita juga mendengar dari Dinda, Bu. Ini nggak kalah uniknya nih. Tadi punya cerita muridnya yang unik-unik, lucu-lucu, nanti disambung sama Made dan juga Reni. Made ini juga ngajarin nari, kemudian bikin happy siswanya lah di masa transisi dalam pembelajaran tatap muka. Mungkin ke Dinda dulu, nanti disambung ke Made sebelum kita ke Kak Rivaldi. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Alfiranda Zahro dari Universitas Negeri Surabaya. Saya dari Bojonegoro, Bu, Jawa Timur. Saya di SDN Setren Ngasem 4, Bojonegoro. Tadi ada teman saya itu dari ibu Kak jadi saya sendiri dulu. Nah, untuk dari rumah saya itu jauh, jadi saya sama teman saya disuruh untuk akses jalannya itu alhamdulillah lancar. Kalau pas masuk ke desanya itu yang mulai kampungnya itu udah mulai agak terus sama jembatannya itu putus, jadi kita harus ke bawah dulu baru ke atas. Terus di sana juga tidak ada sinyal. Untuk satu SD-nya itu satu sekolahan terdapat 26 siswa ya. Menurut saya 26 siswa. Yang kelas 1 itu cuman kelas 3 anak maksud saya. Untuk di sana itu kelas 1 sampai kelas 3 itu rata-rata belum bisa baca karena di sana itu nggak ada taman kanak-kanak, jadi habis PAUD itu langsung ke SD gitu, Bu. Terus di sana untuk satu ruangan itu diisi 3 kelas. Nah, setiap kelas itu disekat sama papan tulis. Jadi untuk kondisi pembelajarannya itu kurang kondusif. Kalau misalnya saya sama teman saya ngajar itu kadang suka digangguin ya. Emang kalau anak-anak itu suka caper kayak kak gitu. Kak, aku boleh minta foto nggak gitu. Padahal saya tuh masih ngajar yang kelas 1. Yang kelas 1 itu kan awalnya itu kan diem ya, maksudnya saya ajar gitu. Tiba-tiba itu yang kelas 6 itu masuk, terus tiba-tiba tanya, Kak udah punya pacar belum? Lah kayak ganggu kayak gitu. Tapi ya saya maklumi gitu. Kadang saya juga takut gitu mau kayak nggak boleh ganggu deh gitu. Kan aku masih ngajar gitu. Nggak mau, aku maunya dijawab sekarang lah kayak gitu. Ya unik-unik lah anak-anak itu. Terus tapi untungnya ada bapak ibu guru yang ini jangan diganggu kakak-kakaknya masih ngajar gitu. Yang awalnya kelas 1 itu fokus gitu, akhirnya pecah belah lagi konsentrasinya kayak gitu. Terus kadang itu ada yang dari kelas 2 itu namanya selo. Nah itu pas awal ke situ sama gurunya tuh sudah dikeluh kesah gitu, kayak anaknya tuh mut-mutan gitu kalau sekolah, kadang enggak, kadang enggak. Waktu diajar itu kadang tuh suka, Kak aku pengen pulang, Kak aku pengen GS gitu, padahal itu masih di tengah-tengah materi gitu. Terus untuk ya itu sih kalau hambatannya tuh ya gitu sumber daya manusianya itu anak-anaknya masih kurang bisa gitu sama membaca. Terus ruang kelas yang jadi satu itu kurang kondusif juga gitu. Untuk akses jalan mungkin tidak terlalu susah, harus akses jalan gitu. Karena di sana kondisi sosialnya itu rata-rata petani, jadi tuh kadang pas kemarin itu kan saya ajak itu outbound. Pas outbound itu kan senam pagi, nah itu tiba-tiba tuh salah satu dari mereka tuh ngajak itu mandi di kali. Kak kita mandi di kali ya gitu. Gak mau, aku takut gitu. Jadi mereka tuh kayak ngajak kayak ayo kita mandi di kali Kak gitu. Terus kadang tuh ngajak itu nyari serangga, nyari belalang kayak gitu. Terus
Kak, ayo kita lari-lari ngono. Gimana mau lari-lari Dek, wong becek semua kayak gitu. Jadi itu anak-anaknya terus di sana itu biasanya kalau anak SD itu kan jajannya kan jajan-jajan yang ciki-ciki, tapi mereka tuh jajannya tuh makan serikaya di depan sekolah. makan jeruk itu loh, jeruk beli yang di depan sekolah kayak gitu kayaknya. Dan mereka tuh nggak tahu juga ya, kayak Dek kamu kok nggak pakai sepatu gitu, iya sepatuku bolong kayak gitu. Kadang tuh kasihan juga gitu nggak punya, karena anak desa ya, kemarin itu pernah minta tolong kan, Dek kamu punya itu nggak rautan nggak gitu kan, apa itu rautan, nggak tahu gitu. Jadi mereka tuh nggak tahu rautan gitu. Masih pakai itu, pakai pisau. Aldi bilang Aldi. Halo guys. Buat apa namanya? Oke. Buat pensilnya. Balik. Karena di sana itu kan cantik kan. Nggak ada yang punya HP. Jadi mereka kan? Itu. Jadi sama kepala sekolahnya itu dibuat apa namanya? Pembelajaran tatap muka. Karena di sana juga nggak ada sinyal. Tuh teman-teman. Ya itulah lucu-lucu pokoknya ya. Yang aku kaget itu pokoknya pas aku diajak mandi di kali, terus pas aku anak-anaknya itu hilang semua, tinggal berapa gitu, ternyata mereka itu mandi di sungai. Gitu, mereka mandi di sungai. Tapi aku, ayo Kak, kita, kalau bahasa Jawanya itu loh teman-teman, di sungai itu bluron ya, itu Kak kita bluron gitu. Enggak berani, aku nggak boleh ganti, aku bilang gitu. Yang di sana tuh terus ya sih, karena mereka pengaruh ini sih, orang tuanya kan kayak suka marahin gitu. Nah itu kadang dia juga jadinya kasar gitu, tapi kayak temennya yang salah itu tiba-tiba dipukul, nggak boleh gitu deh, itu nggak baik gitu. Terus ini teman-teman ada yang lucu juga, itu kan kemarin itu ada anak kelas 1 itu lucu kan, dia itu nggak bisa baca, jadi kalau setiap ketemu aku tuh dia langsung ngejek gitu, kayak baby betul ya Kak gitu, ya betul gitu. Terus dia awalnya tuh nggak mau sekolah karena ada kakak-kakaknya kampus mengajar itu tadi kan ceria, terus dikasih tutup itu akhirnya cuma bisa kayak mau sekolah gitu. Ya saya kira cukup, terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih buat Adinda, menarik juga nih ceritanya ya, lucu juga, apalagi yang tadi tuh yang kaget itu di sana itu nggak tahu rautan, masih pakai pisau ya? Iya, masih pakai itu. Pakai cutter. Pakai cutter ya? Dia cuma asal ditajemin aja berarti ya? Nanti ujungnya itu terlihat aja ya dari si pensilnya itu. Di sana juga itu apa namanya, bukunya itu kayak udah jamuran gitu loh, bukan buku yang anak sekolah itu kan rapi sampul gitu, itu udah kayak halo guys, bilang Atong. Aldi bilang Aldi. Halo guys. Udah kayak kena hujan yang berhari-hari. Gitu. Balik. Ya, harusnya sekolah gitu harus lebih diperhatikan ya oleh pemerintah. Anting ya, kan? Harusnya ya. Dapat sentuhan yang lebih gitu. Supaya sama dengan sekolah-sekolah lain, contohnya di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Oke, cukup buat Adinda. Terima kasih banyak atas ceritanya. Sekarang kita lanjut ke Made Sinditia. Silakan Made. Selamat pagi Ibu, selamat pagi rekan-rekan dan Kak. Jadi perkenalkan, nama saya Made Sinditia. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha, domisili di Gianyar, Bali. Jadi penempatan saya itu di SD Negeri Gunung Keramas. Mau share pengalaman nih selama saya mengikuti program kampus mengajar dan penempatan di SD Negeri Gunung Keramas. Jadi saya cerita dari awal pada awal penerjunan itu saya langsung ke direktur SD boleh sih? Enggak, dirin ya. Dinas Pendidikan, ya di sana saya dan tim menyampaikan maksud dan tujuan seperti itu mengenai program kampus mengajar, dan puji Tuhan diterima dengan baik dengan dinas ya, dan Bapak Putu Kata namanya yang
yang menerima kami di sana memberikan masukan-masukan, karena diketahui bahwa SD yang saya ditugaskan tersebut, SD Negeri 2 Keramas ini termasuk SD yang akreditasinya C. Jadi seperti itu. Setelah itu kami langsung menuju ke SD melakukan observasi seperti itu. Dan ada mungkin beberapa yang menjadi duka ya, ketika saya melakukan observasi itu ada beberapa bangunan dari SD Negeri 2 Keramas itu yang menurut saya sudah tidak layak seperti itu. Seperti bangunan dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu sepertinya memang butuh segera membutuhkan perbaikan. Dan juga ada juga bangunan yang sebenarnya ditujukan untuk kepala sekolah, tapi karena rusak sehingga kepala sekolah menjadi satu dengan dua guru seperti itu. Nah, selama saya melakukan program tersebut, saya bersama teman-teman merancang suatu program apa saja yang akan dilakukan di sana. Kebetulan juga untuk sekolah penempatan saya ini sudah tatap muka. Ya, tatap muka. Hal ini datang dari arahan dari Dinas Pendidikan tentunya, namun hanya disesuaikan, hanya satu sesi saja. Satu sesinya itu sampai jam 9.30. Dan kebetulan di SD Negeri 2 Keramas ini hanya dilakukan pembelajaran selama satu sesi. Itu saya bersama teman-teman merancang programnya selama 3 bulan ke depan di sana. Program tersebut selain yang dianjurkan, yang ditekankan oleh Kemdikbud itu mengenai administrasi, literasi numerasi, dan juga teknologi, saya dan teman-teman juga berinisiatif untuk melakukan pendekatan atau melakukan pengenalan budaya terhadap pada adik-adik, karena selama pandemi ini kan dikhawatirkan dia tidak mendapatkan pelajaran mengenai budaya ya. Jadi saya dan teman-teman mengambil satu kesempatan, satu hari itu diisi dengan kegiatan menari. Di sana yang saya ambil itu anak-anaknya kelas 1 dan juga kelas 2. Jadi anak-anak itu antusias sekali untuk mengikuti kegiatan menari satu hari. Ada yang menyiapkan seperti membawa kambing, terus juga dia sudah menyiapkan bekal dari rumahnya untuk bisa mengikuti kegiatan itu. Terus yang untuk anak-anak siswa yang perempuan itu kami ajarkan menari yang dasar. Itu namanya tari Puspanjali. Terus untuk yang anak-anak siswa yang cowok-cowok itu kita ajarkan tarian Gopala. Itu sangat antusias sekali. Bahkan mereka diajarkan menari itu karena satu sesi itu singkat ya, sampai 9.30 tiba-tiba langsung semuanya mati. Jadi udah belum cara pembuatan tempe. Terus selain kegiatan menari juga kami seperti biasa melakukan pembelajaran di kelas, membantu guru pembelajarannya secara literasi, numerasi. Juga kami melakukan pengenalan modul literasi dan numerasi yang diberikan oleh dari pusatnya, dari Kemdikbud yang waktu ini sempat diberitahukan saat pembekalan seperti itu. Dan benar-benar antusias sekali karena di dalam modul itu terdapat hal yang menarik mungkin ya yang dilakukan siswa. Hanya siswa di SD Negeri 2 Keramas ini hanya mendapatkan satu buku saja, buku tematik, dan itu dibagi dua, jadi satu buku itu berdua. Jadinya mungkin mereka, kenapa kok saya nggak bisa leluasa belajar gitu. Tapi ketika saya dan teman-teman mempunyai inisiatif untuk memprintkan sekian halaman dari buku itu, printkan terus diberikan kepada siswa, benar antusias sekali mereka untuk mempelajarinya. Dan
Bahkan ada yang belum saya berikan ditugaskan untuk mengerjakan halaman berapa itu anak-anak malah ngerjain semua. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya ceritakan. Oke, terima kasih buat Kak Made nih atas cerita ini. Menarik juga kan nih. Nah, ini mungkin Mas Hafid mau cerita nih Bu, yang soal dia peminjaman sinyal dari Lapan nih Bu. Mungkin sangat menarik ceritanya Bu. Ya Mas Hafid, bisa tolong diceritakan ya Mas ya? Bagaimana sih dari awalnya kenapa bisa berpikiran untuk apa harus ke Lapan gitu? Atau bagaimana Mas cerita awalnya Mas? Silahkan Mas diceritakan. Nah, ketika kita di sana, ternyata posisinya itu emang blackout. Jadi sebenarnya di kecamatan itu sinyal banyak, tapi desanya itu di lembah. Jadi benar-benar semua sinyal itu keblok gitu, nggak bisa komunikasi. Sedangkan jalurnya untuk ke kecamatan aja lumayan susah. Jalannya banyak bekas longsoran, jalannya batu gitu. Nah, awalnya saya sebenarnya kan punya hobi amati radio. Itu pertamanya. Saya emang suka eksperimen dengan radio. Nah, ketika ke sana, nah, kenapa kita nggak uji cobakan aja untuk SSTV dari satelit IO86? Nah, kebetulan sebenarnya setiap hari saya punya bukan kegiatan dari organisasi itu, yang dimana satelit 8A2 itu satelit kerjasama antara Lapan dengan ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia. Nah, saya punya izin untuk akses ke situ. Jadi saya punya call sign-nya YD2CLX atau Yankee Delta 1 Charlie 5 X-ray. Itu untuk merawat itu mesti ujian terlebih dahulu dari Kominfo. Nah, karena saya punya izin itu, saya berani mengajukan slot khusus satelit IO86 untuk mentransmisikan. Kemarin kita mencoba mentransmisikan media pembelajaran gambar foto-foto dari Jakarta ke Banjarnegara. Sebelumnya saya koordinasi dengan Kepala Desiminasi Pustek 8 Bogor, Bapak Wahyudi Hasbi, untuk meminta slot gitu. Terus diarahkan untuk meminta surat rekomendasi dari organisasi amatir radio lokal Banjarnegara. Nah, dari situ saya kirim ke Lapan, terus esok harinya jam 10 sudah diaktifkan khusus untuk SD 4 Kaliset Kidul. Nah, kita juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan salah satu perakit satelitnya, yaitu Pak Yono Adi Sumarta, berada di Jakarta juga. Untuk dia yang mentransmisikan gambarnya, kita di SD cukup menerimanya. Nah, untuk menerima media itu sebenarnya sangat sederhana, soalnya yang dibutuhkan hanya radio dan aplikasi di ponsel. Radio yang digunakan ini seperti ini, Bofeng ini, radio komunikasi ini murah, harganya paling 200 ribuan. Pakai antena pengarah, terus didekatkan ke HP pakai aplikasi decoder, namanya Robot 36. Jadi yang di Jakarta itu Pak Yono itu mengirimkan gambar tapi dirubah terlebih dahulu menjadi suara. Dari suara tersebut dipancarkan ulang melalui satelit 8 IO86 8A2, terus kami di SD menerimanya melalui radio tersebut. Itu berapa sekolah Mas Hafid yang menerima manfaat itu Mas Hafid? Itu baru SD 4 Kaliset itu yang saya ditempatkan. Soalnya skill untuk menerima SSTV itu sebenarnya mudah, tapi tidak semua orang punya akses untuk hal tersebut. Sebenarnya satelit IO86 mode tersebut digunakan untuk komunikasi darurat kebencanaan, Bu. Yang paling yang dulu pernah digunakan secara real itu waktu tsunami Palu. Jadi kontak pertama dari Palu ke Jakarta
itu menggunakan voice repeater IO86 ketika seluruh jaringan terestrial itu lumpuh. Ada salah satu rekan amati radio juga namanya Pak Joko itu, dia hanya bermodalkan ini kan pakai baterai. Nah, itu sebelumnya memang didesain untuk kebencanaan, jadi dia juga sudah hafal, makanya hafal lintasan satelitnya, terusan jadwal-jadwalnya untuk jam berapanya lewat itu dia hafal. Jadi ketika dia ingat, wah ini pasti emergency communication via satelit IO86 sudah diaktifkan sama 8. Nah, dia langsung ambil HT-nya, berkomunikasi untuk ke Jakarta untuk melaporkan kondisi waktu itu aktual. Nah, yang saya pakai di sini juga sama seperti sistemnya sama persis. Hanya saja kita mentransmisikan gambar bukan suara. Oke. Keren kan, Mas Rivaldi? Luar biasa kan? Coba. Ini pertanyaan saya gini Mas Hafid, itu responnya daerah ya, desa misalnya, tingkat desa, masyarakat itu gimana Mas Hafid? Kalau desa saya kurang paham ya, maksudnya, tapi yang terutama kepala sekolah dan guru-guru, mereka sangat antusias dan kaget sebenarnya. Mereka kaget karena loh kok bisa di sini nggak ada internet, nggak ada apapun, network, tapi kok gambar dari Jakarta bisa sampai ke sini. Tuh. Ibu Buning udah melihat gambar yang ditransmisikan, Bu? Belum sih, Mas. Belum lihat nih, makanya saya lagi langsung pengen lihat nih nanti. Ya itu nanti nanti sudah saya kirim. Kemarin sudah saya kirim ke Bu Via sebenarnya. Bu Via ya, oke. Nanti saya coba share screen juga nggak apa. Siap-siap. Jadi sebenarnya itu nggak semua orang bisa memakai itu, tapi kebetulan saya punya privilege tersebut karena sebenarnya kita sedang ada project yang berhubungan dengan LAPAN, Bu. Nah, untuk project pribadi sama teman-teman bukan dari kampus ataupun dari mana itu. Nah, akhirnya kita manfaatkan untuk kegiatan ini. Iya. Oke, makasih banyak Mas Hafid. Ini kayaknya masih banyak juga nih kawan-kawan mahasiswa lain yang udah pasti dengan ide-ide kerennya. Mas Rivaldi silakan dipandu. Terima kasih banyak untuk Mas Hafid atas ceritanya nih. Coba kita ke kawan yang lain, masih ada satu lagi nih yang belum cerita nih ya. Dari Kakak Sri Nureni. Ya, silakan Kak. Terima kasih Kak Faldi, terima kasih ke semua teman-teman. Di sini saya ditempatkan di SD Plumpang 5, yang kebetulan SD Plumpang 5 ini jaraknya antara 5 sampai 6 km dari rumah saya. Dan kebetulan juga berada di kecamatan, di kotanya. Jadi melihat cerita teman-teman tadi saya sedikit ngiri ya, soalnya perjuangan saya untuk sampai ke sana itu kurang begitu struggle gitu. Soalnya mudah untuk dilalui menggunakan sepeda motor. Tapi saya punya pengalaman menarik nih. Selain mengajar, saya punya pengalaman horor di sekolahnya. Itu benar-benar sulit dipercaya tapi itu nyata. Jadi pas hari pertama saya melakukan observasi di SD tersebut tuh, ketika mau pulang itu kunci sepeda motor saya dan teman-teman itu disembunyikan, hilang. Padahal itu jaraknya itu cuma ya kecil dari SD-nya, tapi benar-benar hilang. Saya sudah cari sekitar 1 jaman itu nggak ketemu. Tapi setelah itu kan saya keluar dari gerbangnya, kemudian masuk lagi itu ketemu, dan itu di lokasi pertama yang saya dan teman-teman itu cari. Itu benar-benar gokil sekali sih. Untuk dari sambutan dari anak-anak SD-nya itu benar-benar sangat positif sekali. Mereka itu sangat menyambut kami, saya dan juga teman-teman kampus mengajar itu sangat antusias sekali. Dan kemarin saya sudah mengajarkan drama kepada anak-anak kelas 4 dan juga kelas 6. Sekarang ini fokus untuk saya dan teman-teman ini sih hanya mengajar kelas 4 dan kelas 6. Soalnya dari SD-nya sendiri sih belum boleh memberlakukan kelas tatap muka untuk semuanya, seperti itu. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya buat Sri Nureni. Ya, buat teman-teman nih, terima kasih nih waktunya semua udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita bersama saya ya, sama Ibu Direktur terutama ya. Sekolah Dasar, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menginspirasi dari teman-teman kita, kakak-kakak kita,
dari mahasiswa kampus mengajar. Ini luar biasa sekali, tadi berbagi cerita yang sangat unik, sangat menarik dari berbagai macam sekolah-sekolah. Ternyata ada pengalaman-pengalaman yang unik dan tadi sempat ada yang lucu juga seperti itu ya. Nah, semoga dari cerita-cerita kakak-kakak semua kita dapat mengambil inspirasi, bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata memang tantangan di masa pandemi ini luar biasa sekali untuk pembelajaran. Ya, sahabat sekolah dasar semua yang ada di seluruh Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.